Selamat siang Bu Ros, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Ananda Widyasari dengan NRP 161302003 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai asesmen pembelajaran pada anak usia dini. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah pengertian asesmen pembelajaran, yang kedua adalah prinsip-prinsip asesmen, yang ketiga adalah jenis-jenis asesmen, keempat ada manfaat asesmen, yang kelima tujuan asesmen, yang keenam pendekatan asesmen, yang ketujuh ada komponen sistem asesmen, yang kedelapan adalah asesmen pembelajaran anak usia dini dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada pengertian asesmen pembelajaran. Di setiap kegiatan pembelajaran itu tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai. Untuk mengukur tercapainya tujuan dalam kegiatan pembelajaran, maka diperlukan informasi terkait proses dan hasil dalam kegiatan belajar mengajar. Informasi dapat berupa data asesmen. Nah, asesmen sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui berbagai macam tes, pengamatan, dan berbagai teknik lainnya yang digunakan untuk menentukan performa individu atau kelompok. Nah, informasi asesmen yang berbentuk kualitatif biasanya itu mendeskripsikan pencapaian perkembangan anak secara terperinci dan tidak terfokus pada satu aspek saja, tetapi dapat mencakup beberapa aspek lainnya. Karena hasil deskripsi merupakan suatu temuan yang tidak dikondisikan, tetapi juga merupakan suatu keadaan yang dikondisikan. Jika indikator pencapaian perkembangan anak dapat dikembangkan lebih luas dan mencakup ranah perkembangan, sementara itu, asesmen berbentuk kuantitatif itu jika hasil asesmennya itu merupakan bentuk presentase pencapaian perkembangan anak melalui kegiatan yang dilakukan anak dengan pengondisian yang dilakukan terhadap beberapa indikator perkembangan anak. Jadi, informasi asesmen yang berbentuk kualitatif itu bentuknya adalah deskripsi. Kalau informasi asesmen berbentuk kuantitatif itu bentuknya adalah presentase. Lalu selanjutnya adalah prinsip-prinsip asesmen pembelajaran ya. Secara umum terdapat beberapa prinsip asesmen dalam hal melayani kebutuhan anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama adalah asesmen harusnya menggunakan berbagai sumber informasi. Jadi asesmen itu tidak bisa dapat hanya dari satu sumber informasi, tapi harus dari beberapa sumber. Terus yang kedua adalah asesmen sebaiknya menguntungkan anak dan meningkatkan pembelajaran anak. Lalu yang ketiga adalah asesmen seharusnya melibatkan anak dan keluarga. Jadi untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, yang lebih aktual dan faktual, itu asesmen harusnya melibatkan anak dan keluarga. Terus yang selanjutnya, asesmen harus adil bagi semua anak. Jadi tidak menguntungkan hanya satu anak saja, tapi harus menyeluruh ke semua anak. Yang kelima adalah asesmen harus bersifat otentik. Dalam hal ini, asesmen memerlukan berbagai macam strategi untuk menyediakan satu gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan dan pembelajaran anak dari perspektif yang berbeda melalui berbagai sumber informasi. Orang tua dan lingkungan anak berperan dalam memberikan informasi dan pengambilan keputusan dari hasil asesmen tersebut. Tadi sudah menjelaskan prinsip-prinsip asesmen secara umum. Sekarang prinsip khusus asesmen bagi anak usia dini menurut National Education Goals Panel. Yang pertama adalah asesmen harus menguntungkan bagi anak. Jadi karena sulit untuk mengumpulkan informasi yang akurat dari anak dan berpotensi membuat anak tertekan, maka untuk itu harus menjamin pelaksanaan asesmen harus ada manfaat yang jelas bagi anak usia dini untuk meningkatkan mutu dan program pendidikan. Lalu yang kedua adalah kebijakan asesmen harus didesain sesuai dengan validitas dan reliabilitas sesuai dengan peningkatan usia anak. Jadi standar pencapaian perkembangannya itu harus menjadi pedoman untuk penilaian dirancang sesuai dengan tahapan usia anak. Jadi disesuaikan dengan anak.
Terus yang selanjutnya, durasi assessment harus disesuaikan dengan isi dan metode pengumpulan data sehingga pelaksanaannya efektif. Jadi supaya pelaksanaannya efektif, itu durasi assessment-nya tuh harus disesuaikan. Terus yang keempat, ada assessment seharusnya dapat dibahas dengan tepat untuk mengetahui lebih luas semua aspek yang diukur. Jadi perkembangan awal bahasa anak harus diperhitungkan ketika menentukan metode asesmen sehingga dapat menginterpretasikan maksud dan tujuan asesmen tersebut. Yang terakhir, yang kelima, orang tua seharusnya menjadi sumber informasi yang valid untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena pengukuran pada anak usia dini kemungkinan bisa salah jika hanya mengandalkan informasi dari anak. Oleh karena itu, asesmen sebaiknya mencakup berbagai sumber dan bukti, terutama laporan dari orang tua dan guru. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis asesmen. Jadi, asesmen itu memiliki beberapa bentuk dan jenis. Dari jenis asesmen itulah kemudian menjadi alat ukur dari objek penilaian yang dilakukan. Nah, jenis-jenis asesmen itu apa aja? Yang pertama adalah tes tulis. Tes tulis ini merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan, baik itu soal maupun jawabannya. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tapi juga bisa dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, memberi gambar, atau grafik, atau diagram, dan lain sebagainya. Jadi, dibebaskan kepada siswa untuk menjawab tes ini seperti tadi contohnya ya. Terus yang kedua adalah performance assessment. Di penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks. Jadi boleh dikatakan bahwa performance assessment ini adalah suatu penilaian yang meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Terus yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini adalah kumpulan dari berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian. Jadi portofolio ini adalah kumpulan berkas-berkasnya ya. Terus yang keempat adalah penilaian proyek. Penilaian proyek ini tugas yang harus dikerjakan. Caranya tugas itu harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data, karena dalam pelaksanaannya proyek bersumber pada data primer atau sekunder, evaluasi hasil, dan kerjasama dengan pihak lain. Proyek merupakan suatu sarana yang penting untuk menilai kemampuan umum dalam sebuah bidang. Terus yang kelima adalah product assessment. Penilaian hasil kerja siswa merupakan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk atau benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Terus yang terakhir adalah self-assessment. Peningkatan diri di tingkat kelas atau PDK atau Classroom Self-Assessment atau GSA adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar atau KBM di tingkat kelas. Selanjutnya adalah manfaat asesmen. Manfaat asesmen secara umum itu yang pertama adalah memberi informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang kedua, memberi umpan balik pada guru untuk memberi program dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih optimal. Lalu yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang kelima, memberi informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang keenam, memberi umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran.
Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih optimal. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan bagi guru juga untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Nah, selanjutnya, National Early Childhood Assessment Research Group menjelaskan bahwa manfaat assessment yang harus digunakan secara tepat pada anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung belajar anak. Yang kedua, mengidentifikasi apakah anak berkembang dengan normal atau memiliki kebutuhan yang khusus. Yang ketiga adalah mengevaluasi program dan memonitor kebutuhan anak. Yang keempat adalah sebagai wujud tanggung jawab. Jadi selain itu, asesmen juga bermanfaat untuk menentukan sukses atau tidaknya program yang diberikan, sehingga asesmen penting untuk diterapkan pada pembelajaran, tidak kecuali pada pembelajaran anak usia dini yang perlu pemantauan dalam perkembangannya. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai tujuan asesmen. Tujuan asesmen ialah mengidentifikasi standar perkembangan anak untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada anak atau program pendidikan yang diterapkan itu sudah tepat bagi anak atau belum. Jadi ada beberapa tujuan dilaksanakan asesmen. Yang pertama adalah menentukan kemajuan perkembangan prestasi anak. Yang kedua, membuat keputusan tentang penempatan dan promosi. Yang ketiga adalah mendiagnosis masalah belajar dan masalah belajar anak dan guru. Yang keempat itu untuk membantu sebagai dasar untuk laporan kepada orang tua. Yang kelima adalah membantu siswa dalam penilaian terhadap kemajuannya. Yang keenam adalah mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi asesmen itu juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan anak selama dan setelah mengikuti program pendidikan. Jadi ada perubahan atau tidak pada anak itu setelah mereka mengikuti program pendidikan. Nah, serta untuk mengetahui keberhasilan dari sewaktu program yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan assessment. Jadi secara umum ada dua pendekatan dalam melihat assessment, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah authentic assessment. Jadi authentic assessment itu juga disebut juga dengan assessment kelas, assessment alternatif, atau assessment berdasarkan performasi atau performance based assessment. Assessment tipe ini terjadi sepanjang kegiatan anak di kelas. Jadi terjadi dalam kegiatan anak di kelas. Jadi informasi yang diperoleh dari berbagai macam cara, terutama dari observasi atau pengamatan pendidik, selama anak melakukan kegiatan yang bermakna dengan waktu yang berbeda-beda dan dengan kegiatan yang berbeda pula. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua adalah formal assessment. Jadi assessment terdiri dari tes standar dan strategi asesmen formal. Yang pertama ada tes standar. Tes standar ini dirancang untuk mengukur karakteristik individual. Nah, pelaksanaan tes dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, hasil tes dapat digunakan untuk merencanakan tugas selanjutnya untuk mempelajari perbedaan antara individu dan kelompok, serta untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan motorik, bahasa, sosial, dan kognitif anak. Prestasi anak yang diukur berkaitan dengan sejauh mana seorang anak memahami informasi ataupun keterampilan tertentu. Selanjutnya adalah strategi assessment informal. Nah, strategi assessment informal ini mencakup berbagai cara seperti berikut, yaitu observasi, pengukuran yang dirancang guru, checklist pengembangan, rubrik, lalu performansi dan asesmen portofolio, dan yang terakhir adalah asesmen berdasarkan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sistem asesmen. Jadi, komponen pertama adalah mengumpulkan dan mencatat atau merekam informasi tentang perkembangan dan belajar anak. Sebagai contoh, misal dengan mengumpulkan dan mencatat apa yang diketahui dan apa yang dilakukan anak. Informasi ini dapat diperoleh dari pengamatan, komunikasi, wawancara, portofolio, proyek, tes, checklist, dan hasil gambar atau tulisan anak, foto maupun rekaman suara. Nah, komponen yang kedua adalah menginterpretasi dan mengevaluasi semua informasi yang diperoleh. Jadi setelah memperoleh pada komponen yang pertama, selanjutnya dievaluasi oleh yang komponen kedua ini.
Hal ini bermanfaat dalam membuat semacam keputusan atau penilaian tentang perkembangan anak, misal apakah anak berada dalam tahap berkembang atau telah mencapai standar perkembangan tertentu. Nah, itu bisa dilihat dengan komponen sistem assessment, melalui komponen sistem assessment ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya assessment bagi perkembangan anak usia dini. Jadi perkembangan dan pertumbuhan anak itu dapat dilihat dari pelaksanaan penilaian sebagai suatu bentuk informasi anak yang diberikan ke guru kepada pihak lain. Pihak lain ini maksudnya tuh orang tua ya. Jadi penilaian digunakan sebagai patokan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan individu anak, program, dan kurikulum sekolah secara keseluruhan. Selain itu, dengan penilaian dapat diperkirakan seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Nah, nilai yang diberikan pada penilaian tersebut ini berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya orang tua dan guru dan anak itu sendiri. Bagi orang tua, diharapkan dapat menentukan langkah atau upaya apa yang dilakukan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi supaya orang tua bisa membantu anak secara optimal. Terus yang selanjutnya bagi guru sebagai masukan dalam merencanakan kegiatan belajar. Selanjutnya untuk anak sendiri sebagai dorongan dan motivasi anak untuk berkembang dan mengembangkan diri. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir kita akan membahas mengenai asesmen pembelajaran anak usia dini dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia ya. Anak usia dini ini mengalami perkembangan yang fundamental, dalam arti bahwa pengalaman perkembangan pada masa anak usia dini dapat memberikan pengaruh yang membekas dan berjangka waktu lama sehingga melandasi proses perkembangan yang selanjutnya. Jadi dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak melalui pendidikan anak usia dini, program pendidikan itu harus sesuai dengan karakteristik yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Asesmen anak usia dini sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengetahui tingkat perkembangan anak dan mengetahui tingkat kesiapan dan kematangan anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Melanjutkan pada tahap perkembangan lanjutan serta mengidentifikasi masalah yang akan muncul dalam diri anak. Asesmen bagi anak usia dini ini fokus pada tes kemampuan dan tes perkembangan pada setiap aspek perkembangan. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan asesmen yang diterapkan dalam kurikulum 2013 ini dalam pembelajaran anak usia dini ini mengarah pada asesmen autentik. Jadi memiliki relevansi yang kuat terhadap pendekatan saintifik dari pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba dan membangun jejaring dan lain-lain. Di asesmen autentik ini cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau konstekstual dan memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka. Nah, jadi itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen pada anak usia dini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya mengenai asesmen pembelajaran anak usia dini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.